Oke, ini Bang, Agus ada pertanyaan cepat. Oke, nah direspon dengan cepat ya. Oke, eh, Ya, UPI atau UNS? PNS. Oke, Jawa atau Kalimantan? Jawa. Oke, sosiologi atau pariwisata? Sosiologi. Oke, dosen atau YouTuber? Dosen aja deh. Oke, teaching atau traveling? Teaching. Oke, speaking atau writing? Speaking. Oke, Em, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Oke, oke, baiklah Bang. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Kapan target Abang melanjutkan S3 dan di mana? Oke, jadi, nah tadi terkait dengan salah satu pertanyaan ya, antara sosiologi dan pariwisata gitu ya. Jadi itu adalah sedikit kebingungan Abang mengenai target untuk S3, karena memang kan prodi penempatan di prodi pariwisata, sementara background pendidikan sebelumnya adalah sosiologi gitu. Jadi masih ada kebingungan apakah akan mengambil program studi pariwisata atau sosiologi. Jadi nanti tergantung sama perintah dari pimpinan sih. Kalau misalnya pimpinan lebih menyarankan untuk ambil program studi pariwisata, berarti memang harus ambil program studi pariwisata. Tapi kalau misalnya memang harus lanjut sesuai dengan background ilmu, ya harus ambil sosiologi. Untuk targetnya berharapnya secepatnya, cuman karena memang untuk kalau misalnya mau dapat mandat dari kampus kan butuh proses. Nah, jadi kalau misalnya mau cepat, otomatis berarti harus cari coba beasiswa gitu. Oke, tapi dari kampus ada target nggak? Anda boleh melanjutkan S3 setelah 2 tahun mengabdi atau berapa tahun gitu, ada kayak gitu. Iya, kemarin sempat dengar-dengar sih kalau dari kampus sih justru menyarankan secepatnya gitu, karena memang seharusnya tidak ada lagi di UPI itu dosen yang S2 gitu. Rata-rata memang harusnya semuanya harus S3. Oke. Rencananya di Apalagi mana nih jadi Bang? mengajar S2. Rencananya di mana? Dalam atau luar negeri ini? Kemarin sih kalau misalnya akhirnya disuruh untuk ambil S3 pariwisata, pengen nyoba di Bali sih, ambil di Udayana. Wah, ya di Bali. Wah, itu keren juga di Bali, ambil S3 aja di proses. Waduh. Jadi Bang An ini senior aku angkatan 2012, beliau angkatan 2010. Jadi kami kenal di Prodi Pendidikan Sosiologi Untan. Maju terus FK Untan. Iya. Oke, Bang, buat closing statement-nya ini, saya pengen Abang membuat apa kayak moto Abang, kemudian kalimat motivasi sehingga teman-teman di luar sana, senior, junior Abang terutama bisa ikut jejak Abang. Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu itu sebenarnya memang sudah ditakdirkan sama Tuhan. Tapi memang ada waktunya takdir itu bisa kita ubah, dan memang ada waktunya memang takdir itu tidak untuk kita ubah, jadi cukup untuk kita ikuti. Percaya tidak percaya, gagal itu sebenarnya adalah proses untuk kita menjadi lebih baik. Kita tidak tahu kegagalan itu sebenarnya apakah cara Tuhan untuk menunjukkan itu bukan yang terbaik, atau memang kita yang tidak kompeten. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk mengambil langkah maju ke depan itu, siapkan dua mental sih. Yang pertama adalah mental gagal, yang kedua adalah mental berhasil. Ketika kita gagal, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Bisa jadi kegagalan itu adalah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tapi ketika kita berhasil, juga jangan menjadi sombong, seolah-olah hanya kemampuan kita lah yang menjadi faktor penolong dari, misalnya kita daftar beasiswa itu menjadi faktor penolong dari kelulusan kita satu-satunya. Tidak. Jadi ketika kita berhasil, misalnya lolos salah satunya, jadi jangan sekali-kali untuk berpikir sombong dan menjadi jumawa, oh seolah-olah akulah yang berperan paling besar dalam keberhasilan ini. Tidak. Jadi ketika kita melangkah, ada doa-doa tertentu dari orang lain yang barangkali adalah itu yang paling mustajab, paling paling berhasil. Jadi ketika mau berusaha untuk melangkah, langkah pertama itu jadi yang harus disiapkan tidak dua, mental berhasil dan mental gagal.
Itu sih pesan dari Abang. Jadi ketika Eh, kita gagal jangan jangan menjadi stres, dan ketika kita berhasil jangan menjadi sombong aja intinya. Oke, nah jadi itu pesan dari Bang Aan bahwa kita harus Hmm, sebelum kita berperang, kita juga harus siap menang dan siap kalah. Dan ketika kita betul. gagal, itu bukan jalan akhir dari kita. Bukan bagaimana kita gagal dan terpuruk, tapi bagaimana cara kita untuk bangkit dan berjuang. Oke, Iya, terima kasih Bang Aan. Semoga, mohon maaf lahir batin, minggu depan kita lebaran. Oke, iya, selamat Idul Fitri sukses juga juga, buat teman-teman semua. sukses juga buat karir ke depannya, dan saya sangat senang bisa Bang Aan bisa meluangkan waktu untuk saya. Baiklah Bang Iya, Aan, terima sukses kasih juga buat atas, Agus. amin.